Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Baik, insyaallah ya sore ini kita akan mulai membaca usul ya riwayat Syu'bah ya. Jadi kita akan membaca dengan qiraah Asim dengan kedua riwayatnya ya, yaitu Syu'bah dan Hafs ya. Adapun Hafs ya kita sudah sering baca ya, dan kita sudah ketahui bersama ya kaedah-kaedahnya bagaimana Hafiz membaca. Cuma memang ya Syu'bah ya walaupun secara umum ya dia dengan Hafiz sama saja ya, cuma ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan Hafiz, tapi itu tidak banyak insyaallah ya. Baik ya, kita akan membaca mulai dari hukum basmalah ya. Antara Syu'bah dengan Hafs ya, antara Syu'bah dengan Hafs itu tidak ada perbedaan terkait masalah basmalah ya, baik itu basmalah di awal surah Al-Fatihah ataupun basmalah di antara dua surat ya, tidak ada perbedaan antara keduanya ya. Jadi nanti ketika kita membaca ya tidak perlu mengulang dua kali karena sepakat antara keduanya ya, yaitu menetapkan basmalah di antara dua surat ya. Jadi nanti kita akan menyebutkan istilah-istilah. Kalau saya mengatakan Asim menetapkan basmalah di antara dua surat, maka itu masuk di keduanya, Syu'bah dengan Hafs ya. Jadi nanti ketika ada, kalau saya hanya mengatakan Asim membaca begini, maka tidak perlu ditanyakan apakah Syu'bah atau Hafs, karena kalau saya mengatakan Asim berarti dua-duanya sama ya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan Asim menetapkan basmalah di antara dua surat, maka Syu'bah dengan Hafs sepakat dengan itu, tidak ada perbedaan ya. Kecuali kalau saya nanti menyebutkan Syu'bah membaca begini, Hafs membaca begini, baru ada perbedaan ya. Kalau saya cuma mengatakan Asim membaca begini, maka kedua-duanya sama ya. Makanya di basmalah ini kita katakan Asim menetapkan basmalah di antara dua surat ya. Karena kenapa disebutkan itu? Karena sebahagian qiraah itu tidak menetapkan basmalah di antara dua surat ya. Seperti misalnya qiraah Hamzah itu tidak ada basmalah di antara dua surat ya, karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu satu ya. Al-Qur'an itu mulai dari awal sampai akhir satu, tidak perlu dipisah-pisah ya. Jadi mereka tidak menetapkan basmalah ya. Jadi ketika membaca, begitu habis setelah surat pertama, tidak perlu basmalah, langsung masuk ke surah yang kedua ya. Baik, kemudian yang kedua ya, poin yang pertama tadi basmalah ya. Kemudian yang kedua, kita katakan bahwasanya Asim ya membaca mad wajib muttasil dengan at-tawassut ya. Asim membaca mad wajib muttasil dengan at-tawassut. Jadi ingat, kalau saya mengatakan Asim berarti kedua-duanya membaca ya. Dan juga membaca Asim membaca ya mad jaiz munfasil juga dengan at-tawassut, karena kita mengambil dengan jalan Syatibiyah ya, dengan jalan Syatibiyah ya. Jadi masalah mat juga tidak ada perbedaan ya. Masalah mat antara Syu'bah dengan Hafs itu tidak ada perbedaan, sama semuanya ya. Ukuran matnya
ya mad lazim sama-sama 6, mad wajib sama-sama 5, mad jaiz juga begitu, ya, dan mad badal dan seterusnya, ya. Semuanya tidak ada yang berbeda antara Syu'bah dengan Hafiz, ya. Kemudian yang ketiga, ya, terkait masalah al-hamzah. Ya, ini hukum hamzah. Ya. Di hamzah ini ada beberapa yang berbeda antara Syu'bah dengan Hafs, ya. Pertama pada kata huzuwan, ya. Pertama pada kata huzuwan, dan itu ada di beberapa surah, ya, di surah Al-Baqarah 2 kali, surah Al-Maidah juga 2 kali, Al-Kahfi 2 kali, ya, Al-Anbiya sekali, Al-Furqan sekali, Luqman sekali, Al-Jasiyah 2 kali, ya, itu ada kata huzuan di surah-surah itu, ya. Adapun kata huzuan, ya, Syu'bah membaca dengan tahqiqul hamzah, ya, atau ya membaca hamzah dengan jelas, yaitu membaca huzu'a, ya. Adapun Hafs dia membaca dengan ibdal. Hafs dia membaca dengan ibdal. Ibdal artinya mengganti. Jadi hamzah yang di kata ini diganti menjadi waw. Makanya Hafs dia membaca huzuwa pakai waw. Ya, adapun Syu'bah dia membaca dengan huzu'a, ya, pakai hamzah. Ya, dan memang asalnya adalah pakai hamzah. Ya, haza'a yahza'u, huzu'an, ya, itu asalnya. Tapi Hafs dia membaca dengan ibdal, mengganti hamzah menjadi waw sehingga dibaca huzuwan, ya. Itu yang berbeda pertama terkait masalah hamzah antara Syu'bah dengan Hafs. Kemudian yang kedua, ya, ada disebut dengan hamzah istifham. Ya, hamzah istifham itu adalah hamzah yang menunjukkan tentang pertanyaan. Ya. Misalnya dalam soal Al-Qur'an, antum manfis, ya. Antum, ya, apa? Atau innakum. Ya, itu semua hamzah-hamzah yang pertama itu disebut dengan hamzah istifham, hamzah yang menunjukkan pertanyaan, ya. Ya, istifham, ya. Hamzah yang menunjukkan tentang pertanyaan. Dia sama maknanya dengan hal, apakah Anda, atau, ya. Ada beberapa kata Syu'bah menambahkan hamzah istifham di dalam Al-Quran, ya. Otomatis berbeda dengan Hafs. Hafs tanpa ada hamzah istifham, sedangkan Syu'bah ada, ya. Pertama itu di dalam kata amantum, ya, amantum, dan itu di surah Al-A'raf ada, di surah Taha juga ada, di surah Asy-Syu'ara juga ada, ya, kata amantum. Itu kisah Fir'aun, ya. Amantum lahu qabla an adzana lakum, ya. Hafs membaca dengan amantum lahu, sedangkan Syu'bah dia menambah dengan hamzah istifham. Jadi amantum lahu qabla an adzana lakum, ya. Jadi kalau Hafs dia baca amantum cuma satu hamzah, ya. Adapun Syu'bah dia tambah 2 hamzah, amantum, ya. Maka hamzah yang pertama itu disebut dengan hamzah istifham. Jadi kata-kata ini Syu'bah menambahkan hamzah istifham. Kemudian kata yang kedua adalah innakum, ya. Innakum lata'tuna, ya, di dalam surah Al-A'raf, dan juga dalam ya,
ya dalam surah Al-A'raf ya, innakum lata'tunar rijal. Ya. Hafiz membaca innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Ya, ini berkait dengan kisah kaum Lut ya. Ya, sesungguhnya kalian ya, kalau di dalam riwayat Hafiz artinya sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki. Ya. Sedangkan di dalam riwayat Syu'bah karena dia tambahkan hamzah istifham, maka jadinya innakum lata'tunar rijala. Ya, sehingga dia menjadi pertanyaan, apakah kalian mendatangi laki-laki? Ya, yang tadinya namanya khobar innakum. Ya. Artinya sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki. Ya. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki. Surah Al-A'raf ya. Bisa minta di situ pinjam menunya itu, kabel panjangnya itu Pak Ilo. Bisa itu kabel panjangnya bisa jadi minta itu ke kamarnya itu. Iya. Tian di kamar. Biasanya nonton Saya bilang ini tadi cari surah ada roh tadi berapa sih? Innakum 123 bukan 123 81 yang aman tuh banyak itu nanti begini saja nanti kata-kata ini akan berulang kembali jika kita sudah membaca farsh namanya ya, jadi tidak perlu ini karena ada nanti di kolomnya itu kata-kata yang berbeda antara Syu'bah dengan Hafs ya, nanti akan terulang di situ ya, nanti kita kasih tanda nanti ya, jadi kedepannya nanti harus ada mushaf khusus ya untuk riwayat Syu'bah ya, nanti ya di semua kata yang berbeda dikasih alamat ya. Baik. Yang kedua tadi kata innakum ya. Hafiz membaca innakum sedangkan Syu'bah membaca innakum. Dia menambahkan hamzah istifham. Ya. Sama dengan kata inna lana la ajr. Ya, inna lana la ajr. Kata inna juga dia tambah dengan inna lana la ajr. Ya. Sama pada kata liqaumihi innakum. Ya, innakum dia tambah innakum. Ya. Ini nanti akan berulang ya, kata-kata ini akan berulang. Seperti dalam surah Al-Waqi'ah juga, inna lamughramun dia tambah inna lamughramun. Sama di surah Al-Qalam, angkana dzamali wa banin ya, dia tambah angkana dzamali wa banin. Ya, itu terkait masalah hamzah istifham. Jadi Syu'bah menambahkan hamzah istifham di kata-kata ini ya. Nanti tidak usah di ini, nanti akan ada kembali di kolom farshnya itu akan ada nanti. Ya. Jadi ini terkait masalah hamzah ya. Hamzah ada penambahan hamzah. Ya. Jadi ada penambahan hamzah di dalam riwayat Syu'bah. Ya. Ada penambahan hamzah dalam riwayat Syu'bah di kata-kata yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua masih terkait dengan hamzah, ya, yaitu abdalal hamzah
bainal lamaini. Ya, jadi Syu'bah ya, ketika ada hamzah di antara dua lam, ya, hamzah di antara dua huruf lam, maka dia mengganti ya hamzah dengan huruf mad. Ya. Seperti kata lu'a, ya. Al-lu'lu'a. Ya. Al-lu'lu', ya. Ini ada dua hamzah ini. Sedangkan hamzah yang pertama ini di antara dua lam, maka ini diganti menjadi huruf mad. Ya, dihapus, ya. Jadi bacanya al-lu'lu'a. Ya. Al-lu'lu'a. Dan ini semua di dalam Al-Qur'an, semua kata lu'lu'a dia ganti menjadi ya hamzah yang pertama atau hamzah yang di antara dua lam itu diganti menjadi huruf mad, ya. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an, ya, kata lu'lu'a, ya. Surah Al-Hajj, Surah Fatir, Surah Tur, Ar-Rahman juga ada, Al-Waqi'ah, Al-Insan juga ada, ya. Jadi semua kata lu'lu'a dia baca hamzah yang pertama atau hamzah di antara dua lam ini dengan huruf mad, jadi lu'lu'a, ya. Adapun Hafs dia membaca dengan tahqiq lu'lu'a, ya. Kemudian ya tahqiqul hamzah, ya, tadi ibdalul hamzah, ya, mengganti hamzah. Sekarang tahqiq, membaca hamzah dengan jelas, ya. Ini kebalikannya Syu'bah, Hafs, ya, yaitu pada kata a'jami, ya. Bagaimana Hafs membaca ini? Itu disebut dengan apa? Hah? Biasanya dikasih tanda ya bulat, ya. Disebut dengan tashil. Ya. Jadi tashil dengan tahqiq. Ya. Syu'bah membaca di kata ini dengan tahqiq. Apa tahqiq? Membaca jelas hamzah dua-duanya. A'jami wa arabi. Sedangkan Hafs dia membaca dengan tashilul hamzatus tsaniyah, membaca hamzah yang kedua dengan tashil, ya. Jadi dia baca ya. Awalnya hamzah yang pertama tetap dibaca tahqiq ya, tashil itu dah. Jadi hamzah itu tidak dikeluarkan di makhrajnya. Ya, dia seperti huruf mad. Huruf mad akan dia keluar. Ya, jadi dan ya berhati-hati jangan, karena sebagian orang kadang membaca jami pakai ha. Tidak, ya. Jamiyyu wa arabi. Ya. Sedangkan Syu'bah di sini dia baca dengan tahqiq. Ya, jadi dia baca dengan tahqiq. Ya. Kemudian setelahnya adalah kata ya muqsadah. Ya, muqsadah. Ada perbedaan antara Syu'bah dengan Hafs di kata ini juga, yaitu pada hamzah. Ya. Hafs baca dengan tahqiq muqsadah, sedangkan Syu'bah dia baca dengan apa? Ibdal. Dia mengganti hamzah ini menjadi huruf mad. Jadi dia musadah. Ya, jadi dia jadi musadah. Ya. Dalam surah Al-Balad, ya, dan Al-Humazah juga ada. Ya. Musadah dia baca musadah. Ya. Jadi di sini kata ini Hafs baca dengan
tahqiq. Muqsadah, sedangkan Syu'bah baca dengan ibdal, yaitu musadah. Ya, ini yang berkaitan dengan hamzah. Ya, jadi ada perbedaan antara Syu'bah dengan Hafiz di kata-kata ini yang sudah kita sebutkan. Ya, ada yang Syu'bah baca tashil atau Syu'bah baca ibdal, sedangkan Hafiz baca tahqiq, atau sebaliknya. Ya, terjadi sebaliknya. Ya. Baik, itu terkait dengan hukum hamzah. Setelahnya adalah al-idgham. Ya, saya kira jelas al-idgham ya. Ya. Pertama, adghama Syu'bah dzal fit ta. Ya, jadi Syu'bah membaca idgham huruf dzal ketika bertemu huruf ta pada kata ittakhadhtum. Ya. Ya, ittakhadhtum. Ada dzal bertemu ta. Ya. Hafiz bagaimana dia baca Hafiz di sini? Dia baca dengan izhar. Ittakhadhtum. Harus jelas zalnya. Sedangkan Syu'bah dia baca dengan idgham. Ya. Ittakhadhtum. Jadi zalnya tidak dibaca lagi karena dia sudah dilebur kepada huruf ta. Maka semua kata ittakhadhtum, akhadhtum dan yang semisalnya dalam Al-Qur'an semua dibaca dengan idgham. Syu'bah membaca dengan idgham. Ya, dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, adghaman nun fil waw. Ya, membaca idgham nun kepada waw pada dua kata dalam Al-Qur'an, yaitu Yasin wal Qur'an. Kenapa wal qalam? Dan nun wal qalam. Ya. Ketika membaca bersambung Yasin wal Qur'anil Hakim, bagaimana Hafiz kalau dia baca? Kalau disambung dalam riwayat Hafiz, bagaimana cara bacanya? Selama ini antum baca, kalau antum baca Yasin bersambung dengan wal Qur'anil Hakim, bagaimana caranya baca? Yaitu membaca dengan izhar. Yasin wal Qur'ani, nunnya diperjelas. Sedangkan Syu'bah dia membaca idgham. Jadi bagaimana kalau bahasa idgham? Yasin wal Qur'an, harus bedakan antara mat dengan dengung. Karena sebagian orang langsung Yasin wal, ya, sama dengan alif lam mim, ka ain sin qaf. Ya, sebagian orang kadang biasa langsung sin qaf. Ya, harus bedakan antara mat, karena situ ada mat lazim, kemudian ada dengung. Sama dengan sini, Yasin wal Qur'anil Hakim, nun wal qalami, bukan nun wal qalam, tidak. Harus kasih mat dulu baru masuk idgham. Jadi Syu'bah di dua kata ini dia baca dengan idgham, sedangkan Hafiz dia baca dengan
izhar, membaca nunnya jelas. Nun wal qalami. Kalau disambung ya, tapi kalau berhenti sama, mematikan nun. Ya. Dan itu terjadi kalau disambung saja. Ya. Kemudian setelahnya, hukum yang setelahnya adalah ada yang disebut dengan al-imalah. Ya, imalah jelas ya. Ya, apa itu imalah? Hah? Mengeringkan. Iya, imalah itu membaca alif dekat dengan ya, atau membaca fathah dekat dengan kasroh. Nah, itulah imalah. Ya, yang tadinya a dibaca e. Ya. Maka ya, di dalam Al-Quran ada beberapa perbedaan antara Syu'bah dengan Hafs. Ya. Pertama adalah kata adraka. Ya. Ya. Bagaimana Syu'bah baca ini? Hah? Yang mana dibaca imalah di sini kira-kira? Adraka. Hah? Yang mana dibaca imalah? Yaitu pada ro ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Iya. Langsung bilang salah. Iya. Jadi ro-nya dibaca imalah. Ya, semua kata adraka atau adrakum dia baca adrakum. Ya. Dan itu ada berapa kata dalam Al-Qur'an kata adraka, berapa tempat. Ya. Maka Syu'bah membaca dengan imalah, sedangkan Hafiz dia membaca dengan fathah, adraka. Ya. Kemudian kata ro'a. Ya, yang mana dibaca imalah di sini? Hah? Ro'e Kayak alif, fathah kayak kasrah. yang dibaca imalah di sini dua. Re'e kaukaba. Ya. Tapi kata ro'a ini perlu diperhatikan. Perhatikan sini kata ro'ah, ini jangan sampai salah nanti. Ya. Kata re'e atau ro'ah jika setelahnya adalah huruf mati. Ya, perhatikan jika setelahnya huruf mati, seperti misalnya ro'al qamaro. Ya. Ya, ro'al qamaro ya. Kata ro'a kemudian ada al-qamar, lam sini otomatis mati. Iya. Jika setelah kata ini huruf mati, maka yang dibaca imalah cuma ro saja. Falamma ra'al qamara bazigha. Tapi kalau berhenti falamma ra'al qamara. Ya. Tapi jika setelahnya adalah huruf berharokat seperti ro'a kaukaba, ya, ini tidak ada huruf mati di sini. Ya, karena kaf di sini huruf pertama dan dia fathah. Maka dua-duanya dibaca imalah. Falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Ra'a kaukaba. Tapi jika setelahnya huruf mati, maka yang dibaca imalah cuma ro-nya saja. Ya, jadi Syu'bah ya membaca pada kata ro'a dengan imalah ro dengan hamzah jika setelahnya huruf berharokat, dan membaca imalah ro saja jika setelahnya huruf sukun. Ya, re'as syams, re'al qamaro. Ya. Ya. Tidak, di kata ini saja ro'ah sama ada roka. Ya. Adapun di tempat yang lain tidak. Ya.
Kemudian setelahnya ya pada huruf-huruf pembuka surat, ya. Huruf-huruf pembuka surat. Semua huruf-huruf pembuka surat yang dibaca 2 harokat. Apa saja itu? Ya, apa lagi? Ya. Hayyun tahur. Ya, semua ini dibaca 2 harokat saja. Ya. Syu'bah membaca semua ini dengan imalah. Ya, jadi Toha dibaca apa? Tehe. Ya, Hamim, Hemim, Yasin, Yesin, Alif, Lam, Re. Ya, semua baca imalah di 5 huruf ini. Hayyun tahur. Ya, dan semuanya ini dipanjangkan cuma 2 harokat saja. Ya. Baik, setelahnya ya, amal al-alif min kalima Roma. Ya, kalimah Roma dalam surah Al-Anfal, Al-Anfal ya. Ya. Wa ma ramaita walakin wa ma ramaita idh ramaita. Ya. Walakinallaha rami. Ya. Kata Roma dalam surah Al-Anfal, ya. Ya. Jadi ya kata Rome ya dia Syu'bah membaca dengan imalah ya, sedangkan Hafiz dia baca dengan fathah ya. Kemudian di dalam surah At-Taubah ya, kata har jurufin harin ya, yang mana baca imalah di sini? Har jurufin harin. Kalau Syu'bah baca jurfin, yang mana dibaca imalah? Dia membaca imalah alifnya ya, jadi jurfin her ya. Otomatis kalau berhenti dengan imalah ro-nya ditipiskan ya, jurfin her ya. Kemudian kata a'ma ya, a'ma dalam surah Al-Isra 2 kali disebutkan, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma ya, maka dia baca wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila ya. Kemudian selanjutnya adalah kata na'a, wa na'a bijanibi ya, bahasa tulisnya begini ya, dibaca wa na'a bijanibi ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rana wa na'a bijanibi. Kemudian kata suwa dalam surah Toha ya, suwan ya. Cuma kata ini ya, perhatikan kata ini dalam surat Toha nanti dibaca imalah kalau waqaf saja, tapi kalau dilanjut tidak ada imalah. Iya. Makanan suwe. Ya. Tapi kalau dilanjut tidak ada imalah. Kenapa? Karena dia tanwin. Iya. Dia tanwin. Dan tanwin itu penghalang imalah. Ya, jadi sama dengan kata sudah dalam surah Al-Qiyamah ya. Apa ayatnya itu? Ya, sudan, ya. Sudan, ya. Kalau berhenti berarti dibaca sude, ya. Ayahsabul insanu ayyutraka sude, ya. Kalau berhenti, tapi kalau lanjut
tetap dibaca Sudan, ya. Kemudian kata rona, ya, kata rona, kalla bal rona, ya. Karena dia tidak ada saktanya maka dia baca kalla barrena ala qulubihim, barrena, ya. Kemudian dikata majroha, majreha, ya. Hafiz baca apa di sini? Iya, membaca majroha, ya. Ya. Ya, Hafiz membaca imalah pada huruf ra, ya, atau alif, ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Sedangkan Syu'bah dia tidak membaca imalah di sini. Dan dia membaca dengan dhammul mim. Bismillahi mujraha wa mursaha. Ya, mujraha. Ya. Ya. Iya, dia membaca tanpa ada imalah dan membaca mim dhammah. Mu. Iya. Iya. Itu kata-kata yang dibaca imalah oleh Syu'bah, ya, yang menyelisihi Hafs, ya, atau Hafs yang berbeda dengan Syu'bah. Baik. Kemudian terkait masalah saktah, ya. Ya. Ada 4 tempat yang mana Hafiz dia membaca saktah, ya. Pertama dalam surah Al-Kahfi, ya. Kemudian surah Yasin, kemudian surah Al-Qiyamah, ya. Dan yang terakhir adalah surah Al-Mutaffifin, ya. Semua di 4 ini Syu'bah membaca tanpa saktah. Ya, tidak ada sakta, karena yang membaca sakta di tempat ini itu hanya Hafiz sendiri saja. Dari semua riwayat, 20 riwayat, cuma Hafiz yang memiliki sakta di tempat-tempat ini. Semua qurra yang lain membaca dengan, ya, tanpa sakta, ya. Makanya disebut dengan infiradu Hafs. Ya, infiradu Hafs itu adalah Hafiz yang sendiri membaca seperti itu. Ya, tidak ada yang lain. Kemudian ada beberapa kata-kata yang juga berbeda bacaannya antara Syu'bah dengan Hafiz, seperti kata buyut. Ya, Hafiz membaca dengan ba yang berbaris dhammah, buyut. Sedangkan Syu'bah dia membaca dengan ba berbaris bawah, biyut, ya. Kemudian kata guyub, ya, dia baca giyub. Kemudian semua kata tadzakkarun, la'allakum tadzakkarun, Syu'bah baca dengan la'allakum tadzakkarun, ya, bertasydid, ya, dengan zal yang bertasydid, iya. Kemudian, ya, semua kata talqafu ma ya'fikun, talqafu, ya, Syu'bah baca dengan talaqqaf,
Ya, talaqqaf. Semua kata juz'an, ya, juz'an, ya, zainya sukun, juz'an atau juz'un, ya. Syu'bah membaca dengan memberikan baris pada huruf zai, ya, juzu'un atau juzu'an, ya. Kemudian semua kata khutuwatis syaitan, khutu, ya, Hafiz membaca dengan to yang berbaris dhamma, khutu, sedangkan Syu'bah dia sukunkan to-nya, khutuwatis syaitan. Kemudian semua kata raufun, ya, raufur rahim, ya, Syu'bah membaca tanpa mad, raufur rahim, ya, raufur rahim. Kemudian semua kata ridwan, semua kata ridwan di dalam Al-Quran kecuali di surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah 2 kali disebutkan kata ridwan. Di tempat yang kedua itu tetap sama seperti Hafiz, ridwan, tapi di yang lainnya dia baca rudwan. Syu'bah baca dengan rudwan. Afaman ittaba'a rudwanallahi, ya. Kemudian semua kata Zakaria dia tambahkan hamzah di akhirnya, ya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu. Jadi akhirnya dia jadi mad wajib muttasil. Jadi harus panjangkan Zakaria. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Mubayyinah, semua kata mubayyinah atau mubayyinat, ya, dia baca mubayyanah atau mubayyanat, ya. Semua kata mitna atau mittu, mitna, mittum, dia baca muttu, mutna dan muttum, ya, membaca dengan dhammah mim, ya. Kemudian semua kata mayyit, ya, mayyit, kalau Hafiz dia dengan ya bertasydid, ya, mayyit, ya. Syu'bah dia mensukunkan ya, maitin, ya. Yulijul laila apa? Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Ya, kalau Hafiz mayyita, mayyita dengan ya bertasydid, ya. Semua kata ya bunayya, ya, dia baca ya bunayyi, ya. Dalam surah Luqman, ya, ada, ya, ya bunayyi la tusyrik billah. Kalau Hafiz ya bunayya, ya, pakai fathah al-ya, ya. Hanya sedikit itu saja yang berbeda antara Syu'bah dengan Hafiz, ya. Jadi bagaimana nanti cara membacanya jika ada perbedaan? Maka jika ada yang berbeda antara Syu'bah dengan Hafiz, maka terlebih dahulu kita harus membaca dengan Syu'bah dulu, karena ulama kita mengedepankan Syu'bah dibanding Hafiz, ya. Jadi di dalam qiraah Asim, ya, antara Syu'bah dengan Hafiz, ya, ulama kita mengedepankan Syu'bah karena dia lebih, istilahnya, lebih tinggi dibanding Hafiz, ya, ininya, ya, penguasaannya terhadap qiraah Asim. Walaupun dua-duanya ini adalah yang paling menguasai dari murid-muridnya Asim, dua ini yang paling menguasai qiraah Asim.
Tapi kalau dibandingkan antara dua ini, Syu'bah lebih menguasai dibanding Hafs. Ya, makanya Syu'bah muqaddam ala Hafs. Jadi setiap ada yang berbeda, maka kita harus membaca Syu'bah dulu, ya. Kemudian Hafs, ya. Ada lagi satu kata, ya, belum saya sebutkan, yaitu kata Jibril. Ya. Hafs membaca bagaimana Jibril? Jibrilah, ya. Sedangkan Syu'bah dia baca Jabrailah. Ya, Jabrailah. Kemudian Mikala. Mikala, Hafs membaca dengan Mikala, sedangkan Syu'bah membaca dengan Mikailah. Ya. Dan itu nanti akan kembali di furush, ya, namanya farshul huruf. Nah, ini yang kita baca tadi adalah usul, ya. Jadi ada kaedah-kaedah yang ada istilahnya Hafs membaca seperti itu, Syu'bah membaca seperti itu. Ya, namun ada kata-kata yang dia tidak memiliki kaedah. Ya, dia tidak memiliki kaedah, akan tetapi memang seperti itu diriwayatkan. Makanya itu disebut dengan farshul huruf. Ya. Usul itu kaedah, adapun farsh itu adalah kata yang tidak memiliki kaedah. Ya. Ya. Dan nanti akan tetap juga disebutkan itu yang kita sudah baca tadi. Ya, ada penambahan hamzah, ada baca imadah dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau bisa pertama siapkan mushaf khusus yang siap dicoret-coret. Ya. Kalau bisa coreknya pakai pensil saja. Ya. Kemudian yang kedua, ya, nanti di copy tabelnya itu. Ada tabel, ya, perbedaan antara Syu'bah dengan Hafs, dan itu sudah satu Al-Qur'an. Ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, kalau dalam surah itu ada yang berbeda, maka dia akan sebutkan di ayat berapa, kemudian dijelaskan Syu'bah bagaimana membaca, Hafs bagaimana membaca. Ya, jika tidak ada yang berbeda, maka tidak menulis. Ya, cuma mengatakan la khilafa fiha. Ya, tidak ada perbedaan antara keduanya di dalam surah ini. Seperti surah Al-Fatihah, tidak ada yang berbeda keduanya. Ya, maka nanti kalau kita baca, sekali baca saja Al-Fatihah. Ya, nanti kita mengulang 2 kali jika ada perbedaan. Ya, jika ada perbedaan maka kita baca dengan Syu'bah dulu. Setelah itu kita kembali dengan riwayat Hafs. Ya. Baik. Gimana ini Ustaz? Ada punya terjadi Hafs sama Syu'bah, misalnya sholat rakaat pertama bisa pakai Hafs, rakaat kedua pakai Syu'bah. Kalau berbeda rakaat tidak ada masalah. Tapi kalau dalam satu rakaat tidak boleh. Tidak boleh menggabung 2 riwayat dalam satu rakaat. Tapi kalau berbeda rakaat pertama Hafs, rakaat kedua Syu'bah, tidak ada masalah. Berarti video kalau ngaji biasa, kalau misalnya pakai Hafs terus. Tidak, kalau mengaji biasa boleh digabung. Iya, bahkan menggabung 10 qiraat sekali baca boleh. Kalau membaca biasa. Ya, jadi diulang-ulang, setiap ada yang berbeda diulang. Ya, diulang. Berapa RP ini? Ya? Berapa RP? Itu artinya antum kan sudah kuasai. Proses 20 itu. Iya, Saya kira harus konsisten, misalnya ngaji bisa juz harus Syu'bah semua. Tidak, boleh. Ini kan kita akan baca nanti dua riwayat langsung. Kita gabung. Nanti kita baca 2 kali kalau ada yang berbeda. Kalau selama tidak berbeda maka cukup sekali saja dibaca. Ya, karena sama saja antara Syu'bah dengan Hafs, tidak ada perbedaan. Nanti ketika ada berbeda baru kita baca Syu'bah kemudian kembali ke Hafs. Ya, itu pokoknya kalau misalnya ayatnya panjang kemudian cuma satu kata yang berbeda, maka tidak perlu mengulang satu ayat semuanya. Kata Ya. itu Cuma mengambil beberapa potongan ayat saja. Yang penting menyentuh kata itu yang berbeda itu. jelas. Ya. Nanti kita kalau prakteknya kita sambil jelaskan insyaallah. Sambil baca.
Baik, saya kira itu saja dulu. Ya. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempatan kamera itu. Dua yang hadir.